kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah baik. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Bidang Ririn yang jaga di siang hari ini. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Rahma. Mbak Rahma ya. Mbak Rahma umurnya berapa? 19 tahun. Umurnya 19 tahun. Alamatnya mana Mbak? Karanganyar. Alamatnya Karanganyar ya. Baik, selanjutnya ada yang bisa dibantu Mbak Rahma? Sedikit Bu, kan kemarin saya nonton TV tuh. Di TV itu ada berita yang artis yang saya kemari itu kok terjerat narkoba terus dihukum. Itu kenapa ya Bu? Kok orang yang pakai narkoba bisa dihukum? Sebenarnya narkoba itu apa sih Bu gitu? Jadi Mbak Rahma habis nonton TV ya? Iya. Dan artis yang Mbak Rahma kemarin itu kena narkoba. Iya. Dan Mbak Rahma pengen tahu gitu apa itu narkoba. Iya, itu apa sih Bu? Sebelumnya Mbak Rahma udah pernah mendengar nggak narkoba itu seperti apa? Enggak Bu, belum tahu. Belum pernah mendengar. Iya, Bu. Baik, Bu Bidan jelaskan terlebih dahulu ya apa itu narkoba. Iya. Bisa disimak di sini. Nah, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, narkotika sendiri merupakan bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang. Jadi, zat narkotika ini mempengaruhi kondisi psikologi kejiwaan orang tersebut. Nah, untuk psikotropika sendiri merupakan obat baik alamiah maupun sintesis. Ini bukan narkotika. Jadi psikotropika itu beda dari narkotika ya. Untuk psikotropika ini berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi psikotropika ini mengakibatkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku orang yang memakainya. Nah, sedangkan yang adiktif lainnya ini berarti yang bukan dari golongan narkotika dan bukan dari golongan psikotropika. Nah, untuk drug abuse sendiri atau penyalahgunaan narkoba bisa disimak di sini merupakan penyalahgunaan suatu zat, yaitu penyalahgunaan narkoba yang obatnya itu digunakan oleh seseorang akan tetapi untuk tujuan yang berbeda dari yang dimaksudkan atau yang dalam batas peraturan. Jadi mereka menyalahgunakan obat tersebut dengan jumlah yang berlebihan. Nah, untuk kenapa sih yang menyebabkan orang itu berperilaku atau melakukan penyalahgunaan narkoba gitu ya. Ini ada faktor penyebabnya. Ada dari faktor kepribadian yang pertama, yang kedua ada dari faktor keluarga. Nah, untuk yang dari faktor kepribadian ada kurangnya pengendalian diri. Terus ada konflik individu. Terus ada terbiasa hidup bermewah-mewahan. Jadi ingin coba-coba untuk memakai zat narkoba. Nah, selanjutnya ada emosi yang belum stabil. Karena emosinya belum stabil, jadi kalau mereka menginginkan sesuatu pasti dia akan melakukan sesuatu tersebut walaupun itu hal yang negatif gitu. Nah, untuk faktor yang dari keluarga itu kurangnya kontrol keluarga. Yang selanjutnya ada kurangnya penerapan keluarga dan tanggung jawab. Jadi ini peran keluarga sangat penting bagi seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Jadi kurangnya kontrol keluarga dan kurangnya tanggung jawab atau penerapan peraturan dalam keluarga tentang penyalahgunaan narkoba ini bisa mengakibatkan seseorang menyalahgunakan narkoba. Jadi seorang itu kurangnya dari keluarga, kurangnya dari kontrol diri mereka sendiri, mereka melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, selanjutnya ada tanda gejalanya, ada perubahan perilaku. Seperti artis-artis yang memakai narkoba itu pasti jalannya sempoyongan. Gitu enggak artis yang Mbak lihat? Sepertinya iya sih Bu. Ya, bicaranya juga belok, terus apatis, mengantuk, terus kebersihan dan kesehatannya tidak terawat, emosional banget, terus sering mengurung diri di kamar, baik kamar tidurnya, kamar mandinya, mereka sering di tempat yang sepi karena takut atau
Nah, selanjutnya mereka cenderung takut sinar atau air, cenderung melakukan perbuatan negatif seperti berbohong atau mencuri. Selanjutnya mereka cenderung berhalusinasi dan paranoid. Nah, selanjutnya itu kan dari perubahan perilakunya. Selanjutnya ada perubahan fisiknya. Yang orang yang menyalahgunakan narkoba atau memakai narkoba, mereka badannya akan menjadi kurus, terus mata merah dan cekung, terus banyak bekas sayatan pada lengan atau kaki, terus ditemukan alat bantu penggunaan narkotika. Nah, yang biasanya itu artis-artis atau orang-orang yang menyalahgunakan narkoba itu akan ditemukan zat, baik itu dari golongan narkotika, psikotropika atau zat aktif lainnya yang mereka gunakan. Baik dimanapun mereka berada pasti akan ditemukan oleh pihak yang berwajib gitu. Jadi Mbak Rahma jangan coba-coba ya, nanti kan udah tahu tadi artisnya mendapat hukuman gitu kan. Nah, selanjutnya juga ada pencegahan yang terjadi. Nah, pencegahan yang terjadi, Mbak Rahma bisa mencegah nih agar tidak ikut-ikutan untuk menggunakan narkoba. Harus belajar untuk mengatakan tidak. Biasanya kalau misalnya ada orang-orang yang mengajak Mbak Rahma untuk yuk ikut-ikutan coba narkoba yuk gitu, Mbak Rahma harus berani berkata tidak ya. Terus tidak usah selalu ingin dianggap hebat, berani, gaul dan sebagainya. Jadi seseorang yang hebat, berani dan gaul justru bukan yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Jadi nggak usah takut dianggap nggak berani ya, nggak gaul ya gitu, nggak usah takut ya. Selanjutnya ada bergaul dengan teman yang baik dan jauhi teman yang berperilaku buruk. Jadi teman-teman yang sering ngajakin hal yang aneh-aneh, yang negatif, baik itu dari apapun jenisnya, termasuk penyalahgunaan narkoba itu harus dihindari ya, dan dekati teman-teman yang baik. Selanjutnya berpikir bahwa narkoba mengakibatkan penderitaan. Tentu saja dari tanda dan gejalanya tadi membuat fisik menjadi kurus, terus perilakunya menjadi buruk, itu hal-hal yang negatif, jadi nggak usah dilakukan gitu ya. Selanjutnya ada kondisi akibat penggunaan narkotika. Nah, ini ada kondisi-kondisinya, bisa dilihat di gambarnya. Ini kondisinya sangat buruk sekali ya, dapat menimbulkan penyakit seperti gangguan jiwa, TBC, terus hepatitis B, terus HIV atau AIDS, banyak sekali penyakitnya ya. Nah, selain pencegahannya, ada juga penanganannya nih. Nanti seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba akan ditangani seperti dilakukannya pemeriksaan, terus detoksifikasi, stabilisasi, pengelolaan aktivitas, rehabilitasi medis, terus rehabilitasi sosial. Selain itu, yang terakhir peningkatan kemampuan. Jadi seseorang yang sudah melakukan penyalahgunaan narkoba nanti akan ditangani secara khusus oleh pihak-pihak tertentu. Jadi dari Mbak Rahma, dari materi yang saya jelaskan, dari Mbak Rahma ada pertanyaan atau tidak? Saya rasa sudah cukup jelas itu. Sudah cukup jelas, jangan ikut-ikutan ya. Untuk artis yang Mbak Rahma lihat mungkin sudah ditangani oleh pihak-pihak yang menangani. Untuk memastikan penjelasan saya itu sudah masuk atau belum, saya kasih pertanyaan boleh? Jadi tadi cara pencegahan dari tindakan penyalahgunaan narkoba itu dari apa saja? Tadi yang disebutkan itu seperti belajar untuk mengatakan tidak, diajak teman, terus juga bergaul sama teman yang baik, jangan sama yang perilakunya buruk. Terus juga apalagi ya tadi kayak itu Bu, berpikir kalau narkoba itu nanti mengakibatkan penderitaan gitu. Iya, benar sekali, 100 untuk Mbak Rahma ya. Jadi Mbak Rahma udah tahu dari pencegahan narkoba. Jadi Mbak Rahma nanti jika ada orang yang mengajak atau ada keinginan mungkin dari Mbak Rahma untuk melakukan penyalahgunaan zat narkoba, nanti bisa dicegah dengan cara-cara yang Mbak Rahma tadi sebutkan gitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi atau enggak? Saya rasa sudah cukup sih. Sudah cukup ya, baik. Mungkin itu saja dari Bu Bidan. Kalau misalnya nanti ada yang Mbak Rahma pengen tanyakan lagi atau unek-unek yang belum dikeluarkan oleh Mbak Rahma, bisa kesini lagi. Sudah tahu kan alamatnya tadi? Iya. Ya, mungkin bisa
diajak temannya atau teman-teman yang ingin bertanya boleh banget kesini lagi gitu ya. Iya. Ini mungkin boleh dibaca-baca lagi, nanti temannya diajak-baca juga boleh. Terima kasih ya Bu, Iya. sudah cukup saya pamit lebih dahulu ya Bu. Baik, silahkan Mbak Rahma. Hati-hati di jalan ya.